Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 15 September 2020, di mana kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Santa Maria, engkau penuh duka memandang putra sangat menderita, seluruh tubuhnya rusak kena darah, yang kejam menghujaninya. Badan sangat lemah, penuh luka parah, berlumuran darah dan tercemar ludah. Ya sungguh dialah Yesus Putra Allah yang disiksa tanpa salah. Meskipun begitu, ibu tetap tabah, percaya selalu akan kasih Allah. Kami mohon restu, jangan sampai rebah bila hati kami susah. Terpujilah Bapa yang Maha Kuasa, bersama Putra dan Roh Kudus pula, yang dengan kasih-Nya membimbing Maria lewat duka masuk surga. Allah Bapa sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Yesus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia yang hidup kini dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam suatu konsultasi, datanglah seorang ibu dari luar kota yang datang berjumpa dengan saya, langsung menangis meraung-raung karena anaknya ditahan di penjara karena narkoba. Dia katakan bahwa saya tidak pernah mengajarkan anak berbuat seperti itu. Anak baik-baik. Ternyata di sekolah dia mempunyai teman-teman yang mengajak dia untuk berbuat seperti itu. Saya menangis sejari-jarinya, pertama malu. Kedua, saya khawatir anak saya diapa-apakan di penjara. Sejak beberapa hari ini saya tidak bisa tidur, hanya meraung dan meratap, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Anak baik-baik itu ternyata harus masuk penjara karena narkoba. Situasi dan lingkungan serta kondisi yang dialami anak ini membuat anak ini dipenjara dan membuat ibu sakit hati. Itulah sebuah fakta yang kadang-kadang kita alami sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita merancang semuanya baik, tiba-tiba bisa terjerembab. Kenapa? Anak-anak kita lengah. Dan kita merasa bahwa apa yang sudah kita tanamkan itu seolah-olah tidak berguna. Maria mengalami duka cita. Dia tahu bahwa anaknya Yesus dididik dengan baik, dan kemudian menjadi orang baik yang memberikan cinta kasih dan menangani begitu banyak masalah. Penyembuhan yang sakit, mengusir roh kegelapan dan kejahatan, membuat mujizat, dan mencoba mengerti orang lain, dan juga menerangkan tentang arti hari Sabat. Namun banyak orang yang tidak suka. Apakah ada budaya iri hati? Apakah ada kesombongan putranya? Ternyata tidak. Yesus adalah seorang yang rendah hati, yang tulus memberikan dan melayani orang. Tetapi apa akibatnya? Tetap dia disalibkan. Maria terus berpikir, kenapa putranya harus menjadi kurban
dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maria bertanya. Dan kemudian ketika Maria hadir dalam peristiwa salib, di mana dia berdiri bersama dengan Yohanes, Yesus berkata, "Ibu, lihat anakmu, anak lihat ibumu." Dan sejak saat itu Maria hidup bersama dengan Yohanes. Yang menggambarkan bahwa Yesus adalah putra tunggalnya. Tiada siapa-siapa lagi. Karena Yesus sudah meninggal. Saudara, Maria merefleksikan diri akan langkah-langkah yang diketahuinya. Yang pertama, ketika Maria datang ke bait Allah, dia bertemu dengan Simeon. Simeon menatang Yesus dan memberikan pujian kepada anak ini. Tetapi dia katakan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Karena anak ini akan hadir dalam perbantahan, melawan arus, dan kau akan tertusuk pedang. Dan itulah yang dialami ketika Yesus berada di kayu salib. Air mata tak terbendung, sakit hati menjadi bagian dari hidup. Kepedihan menjadi sahabat Maria. Maka pada hari ini kita merayakan duka cita Maria. Yang kita refleksikan dalam gereja ada 7 duka Maria. Yang pertama tadi dalam Injil, nubuat Simeon yang menggambarkan tentang situasi Maria di hari esok. Yang kedua, ketika Yesus kecil, ketika berusia 3-4 tahun, dia mendengar Herodes memenggal anak-anak sekitar kampungnya. Dan tengah malam Yusuf dan Maria melarikan Yesus ke Mesir. Bayangkan, jalan di padang gurun, siang panas luar biasa, malam dingin menggigit. Dan harus melewati bebatuan-bebatuan. Karena dari Palestina menuju Mesir hanya bebatuan saja. Air pun sulit didapat. Bagaimana Yusuf dengan Maria menggunakan keledai dan harus ada dan di sebuah tempat yang tidak mereka kenal. Yang kini dikenal sebagai Hanging Chapel. Maria dan Yusuf tinggal beberapa saat di sana. Tentu dengan air mata dan khawatir kalau anaknya dipenggal juga. Itulah yang kedua, duka cita Maria. Yang ketiga, ketika Yesus sudah kembali bersama Yesus ke Nazaret, mereka adalah orang-orang Yahudi yang taat. Mereka pergi ke bait Allah. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Nazaret, Yesus tidak ada di tempat dan mereka kembali berjalan kaki mencari Yesus 3 hari 3 malam dan ternyata ditemukanlah Yesus di bait Allah. Tetapi sebagai seorang ibu dia was-was. Karena anak berusia 12 tahun itu begitu kecil, masih kecil dan banyak tantangan. Sudah duka cita Maria yang ketiga. Yang keempat, Maria bertemu Yesus di Golgota. Lama dia mendengar bagaimana Yesus berkiprah, memberikan kesejukan dan kebaikan-kebaikan. Dan dia merasa bangga dengan Yesus putranya, boleh berpartisipasi dalam kesulitan-kesulitan orang lain. Menyembuhkan mereka, memberikan orang-orang yang kelaparan makanan. Lalu juga memberikan penghiburan dengan perumpamaan-perumpamaan. Wah, pokoknya menjadi buah bibir di Nazaret, anaknya luar biasa. Namun, dia mendengar anaknya harus dihukum mati. Apa salahnya? Itulah permenungan Maria. Maka Maria datang ke sana melihat bagaimana proses penyiksaan terhadap putranya dan dia tidak berdaya. Hatinya sakit, tertusuk pedang. Dan Maria berjumpa dengan Yesus di Golgota, di kaki salib tadi. Yesus berkata, "Ibu lihat anakmu, anak lihat ibu." Itulah kepedihan dan duka cita Maria yang keempat. Yang kelima, Yesus wafat di kayu salib. Anak yang dia kandung. Bagaimana Maria berangkat dari tempatnya Nazaret ke Kapernaum. Ketika baru saja mendengar kabar gembira dari malaikat bahwa yang mengandung. Di satu sisi sebagai manusia dia berpikir kok bisa. Dia belum menikah dengan Yosef, tetapi dia sudah mengandung. Namun dia percaya dan yakin bahwa apa yang dia lakukan sesuatu yang baik. Dia tidak pernah dijamah seorang pria pun. Maria tahu apa yang dia lakukan dan pergi
mengunjungi Elizabeth untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat, bahwa dalam usia yang senja Elizabeth mengandung. Di Kapernaum mereka bertemu dua wanita yang mengandung, satu 3 bulan, satu 6 bulan, dan dua bayi tersebut membuat kegembiraan. Digambarkan di dalam Injil Lukas bagaimana bayi Yohanes Baptis melonjak kegirangan bertemu dengan Yesus di dalam kandungan Maria. Maka kemudian Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Tetapi kini Yesus disalib. Dan dia harus diturunkan disalib, maka kita kenal apa yang disebut dengan Pieta. Maria meratapi putranya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sakit. Sebagaimana orang tua bila anaknya meninggal lebih dulu sakit. Dan dunia ini semacam runtuh halilintar kehidupan menghantam mereka. Juga Maria melihat ketika Yesus mengatakan, "Aku haus." Dan sedang menembus lambung Yesus, keluar darah dan air yang menggambarkan pengorbanan Yesus. Yang kini kita selalu lihat dalam Yesus kerahiman, di mana warna merah menggambarkan keberanian, penyerahan diri yang total, dan juga menggambarkan manusia yang berdarah, daging, memerlukan bantuan, sinar Kristus, melalui yang putih yaitu kekudusan Allah. Itulah yang keenam, duka cita Maria. Yang keenam, Yesus ditikam lambungnya. Dan yang terakhir adalah jenazah Yesus dimakamkan. Untung ada Simeon, Yesus tidak dikubur di sebuah kuburan, tetapi dikubur di sebuah mausoleum yang sekarang kita kenal sebagai Holy Sepulchre di Israel, di Yerusalem. Bagaimana Simon baru saja membuat mausoleum itu, kubur tentang dirinya untuk dirinya dengan sebuah gedung yang bagus. Jadi tubuhnya tidak dimasukkan ke dalam lubang tanah, tetapi diletakkan di sebuah batu yang sudah ditempatkan seperti sebuah meja. Maka ketika Yesus wafat pada hari Jumat sore itu, di mana umat Yahudi sudah memasuki hari Sabat, maka Yesus dibawa ke sana. Tidak boleh menggali kubur, maka mencari tempat yang sudah jadi, yaitu kuburan yang disiapkan oleh Simon. Dan disitulah sampai hari ini kita kenal sebagai makam Yesus, yang baru-baru ini digali lokasinya, dan tidak ada apa-apa di sana. Yesus betul sudah bangkit. Duka cita Maria terobati dengan kebangkitan Yesus. Duka cita Maria berubah menjadi sukacita. Putranya bangkit dan memberikan keselamatan. Maka tidaklah mengherankan bila kita dalam gereja yakin dan percaya Maria sebagai ibu yang mengandung Yesus, ibu yang dikasihi Yesus, juga diangkat ke surga. Dan kita yakini, maka pada tanggal 15 Agustus kita merayakan Maria diangkat ke surga. Apa oleh-oleh untuk kita? Bila seseorang berani menghadapi risiko hidup, berduka cita, dan tanpa kesalahan dirinya sendiri, maka itu adalah sebuah cobaan dari Tuhan. Dan bahagialah orang yang kuat dalam menjalankannya, walaupun dengan air mata, seperti yang dialami oleh Santa Monica dan orang-orang kudus yang lain. Mari kita belajar dari duka cita Maria, di mana Maria membiarkan dirinya mengalami duka cita, mengambil bagian dalam pengorbanan dan kasih Yesus dalam penyaliban. Dan kini ia dibangkitkan bersama dengan Yesus. Demikian pula kita, barang siapa yang berani dan percaya kepada Tuhan Yesus dan berani berkorban untuk kebenaran-kebenaran, kepolosan-kepolosan dan ketulusan hati dalam cinta kasih, yang akan mendapatkan pahala berkat Yesus, berkat kebangkitan. Selamat merayakan dan merenungkan Maria berduka cita. Semoga duka cita berubah menjadi sukacita dan kebangkitan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa sumber penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima kurnia pembawa keselamatan kekal dalam merenungkan dan menghormati duka cita Santa Perawan Maria Bunda kami. Semoga apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus dapat dilengkapi pula dalam diri kami, guna kepentingan seluruh umat-Mu, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas.